Selamat siang Bu Tessa. Hari ini kami akan menjelaskan tentang sistem pernafasan manusia melalui sketchbook. Ya, Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri sendiri. Saya Michael Evan, kelas 11E. Saya Fardin Putra, 11A. Saya Tilon dari 11F. Saya Fadilo Marcelo Hartono, 11C. Dan hari ini marilah kita mulai. Oke, pertama di peta konsep kami ada sistem pernafasan. Sistem pernafasan itu yang pertama adalah udara, lalu lanjut ke hidung, lalu lanjut ke trakea, lalu lanjut ke bronkus, lanjut ke bronkolus dan paru-paru. Nah, di dalam paru-paru kita memiliki beberapa organ nih, ada ulang-ulang potong. Lalu di paru-paru ada alveoli, pertukaran oksigen dan karbon dioksida, penurunan tekanan, inspirasi, peningkatan tekanan, ekspirasi. Alright. Sekarang ini akan dijelaskan oleh Dimon. Ini Dimon, jelasin dong. Jadi ada organ sistem pernapasan dan fungsinya. Yang pertama itu ada hidung, rongga mulut, faring, trakea, paru-paru, bronkitus, brontikolus, alveolus. Lalu ada organs. Yang pertama ada hidung. Keempat, masuknya udara dan berfungsi untuk menyaring debu atau kotoran dengan rambut dan lendir. Lalu yang kedua ada laring, saluran pernapasan yang gabungkan rongga hidung dan laring. Lalu yang ketiga ada laring, yaitu kotak suara yang menghubungkan faring ke trakea. Lalu yang keempat ada trakea, pipa yang menghubungkan laring ke bronkus. Yang kelima ada cabang dari trakea yang membawa udara ke paru-paru kanan dan kiri. Yang keenam ada cabang kecil dari bronkus yang distribusi udara ke paru-paru. Yang ketujuh ada alveolus, kantong udara kecil di ujung bronkiolus, tukar O2 menjadi CO2. Lalu yang ke-8 paru-paru, organ utama yang terdiri dari bronkiolus dan alveolus, dibungkus oleh selaput yaitu pleura. Oke, lanjut pada mekanisme pernapasan perut dan dada. Nah, jadi ada inspirasi dada, yaitu inspirasi pada pernapasan dada terjadi akibat kontraksi otot antar tulang rusuk keluar, itu interaksi eksternal yang mengangkat tulang rusuk dan dada. Lanjut di ekspirasi dada, yaitu ini terjadi saat otot-otot interkostal antar ulang rusuk dan diafragma berelaksi menyebabkan rongga dada mengecil, tekanan di dalam paru-paru meningkat melebihi tekanan udara luar, sehingga udara kayak karbon dioksida secara pasif terdorong keluar dari paru-paru. Lanjut di inspirasi perut, yaitu inspirasi pada pernapasan. Ini terjadi ketika otot diafragma berkontraksi dan mendatar, meningkatkan volume rongga dada dan menekankan isi perut keluar. Terakhir yaitu ekspirasi perut, yaitu terjadi ketika otot diafragma mengundur atau relaksasi dan bergerak naik kembali ke rongga dada, serta otot perut juga mengundur menyebabkan rongga dada mengecil, udara di dalam paru-paru meningkat sehingga udara terdorong keluar secara pasif dari paru-paru. Sekian dari saya. Hai guys. Dan hari ini saya akan jelasin tentang kasus yang pernapasan. Pertama ini adalah kasus dari Detik Geber yang tentang krisis iklim, co-firing biomasa, dan perang sunyi melawan asap. Dan setelah itu kita akan menganalisis kasus. Yang pertama, berita ini menyatakan bahwa pembangkit listrik tenaga wadif batu bara tetap beroperasi. Namun ada resiko yang kesehatan karena pemasok biomasa dan resiko kesehatan pindah pada tubuh masyarakat. Yumi Kurnias mengaku masih ingat pembakaran batu bara ini. Hubungannya dengan sistem pernapasan, yaitu setiap organ itu berperan dalam ini dan adanya saluran pernapasan yang sangat menghambat pada sistem pernapasan. Organ yang terlibat itu semua organ mulai dari jaring hingga paru-paru, dan dampak bagi kesehatan itu dampaknya sangat buruk karena bau kotor mampu hidung kami. Sekian dari tim kami, terima kasih.